Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, ikhwatal iman. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, keamanan dan aman semuanya, aman dari penjarahan, aman dari kericuhan, dan ini adalah nikmat yang besar. Jangan sampai kita rusak nikmat ini dengan ulah-ulah kita sendiri. Ya, kadang-kadang kita ini eh, apa namanya, kurang mengerti tentang nikmat yang besar. Nikmat aman adalah nikmat yang besar sebagaimana Nabi mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi wa inda qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya." Rawahu Tirmidzi. Nabi mengatakan, barang siapa yang berada pada satu hari dia mendapatkan keamanan, sehat walafiat, mendapatkan makanan di hari itu saja, maka seakan-akan dunia itu dikumpulkan untuk dirinya. Apa tadi terakhir? Seakan-akan dunia diberikan untuk dirinya. Apa sih dunia itu? Harta, tahta, apalagi wanita, apalagi kuota. Mereka yang ribut-ribut sana itu ngapain itu? Ribut apa? Harta, dunia kan? Tahta, apalagi? Ya, itu apa yang mereka perebutkan coba? Ya, artinya eh, nasihat, ya silahkan memberikan nasihat, tetapi tidak seperti itu, ya. Alhamdulillah kita dari dulu sikap kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah disampaikan ya tentang masalah manhaj. Ya, seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang yang berpaham akidah sunnah itu punya sikap. Ya, sikapnya apa? Sikapnya tidak boleh al-khuruj minal imam, minas sultan. Tidak boleh memberontak terhadap penguasa. Walaupun zalim. Walaupun zalim. Nggak boleh. Tasma' wa tuti'. Wa induriba dhahruka wa ukhidha maluka. Dalam hadis, akan datang zaman nanti para penguasa itu la yahtaduna bihudaya, tidak mengambil petunjuk-petunjukku, wala yastannu bisunnati, tidak mengikuti sunnah-sunnahku. Qulubuhum, ya, eh qulubus syayatin fi juthmani ins. Hati-hati mereka yaitu hati iblis yang bersarang di dalam jasad manusia. Perhatikan coba nih. Terus para sahabat bertanya, bagaimana in adroktu zalika? Ketika kami menjumpai para penguasa pemerintah yang mempunyai hati-hati iblis bersarang dalam dalam jasad manusia. Tasma wa tuti. Nabi mengatakan dengar dan taati dalam perkara yang ma'ruf tentunya. Wa induri buka. Walaupun kamu itu dipenggal, walaupun kamu itu dibunuh, wa in ukhidha maluka, walaupun kamu itu diambil, dijarah hartamu oleh penguasa itu. Tasma wa tuti. Dengar dan taati. Karena itu kewajiban kita, ya, kewajiban kita. Adapun mereka yang berbuat zalim, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menghandle sendiri nanti. Itu kewajiban kita. Ya, kewajiban kita. Alhamdulillah kita diberikan apa tadi? Aman, sehat, apalagi diberikan makan. Udah ada makan belum sih? Kok lemes banget? Apa ngantuk ya? Justru habis makan, Ustaz. Lemes, ngantuk. Ya wis. Alhamdulillah. Aman. Aman kan? Aman rumahnya, nggak dijarah. Aman istrinya, nggak di aman istrinya, anaknya aman, semuanya aman, kendaraannya aman, ya, kemudian rumahnya aman,
aman semuanya. Aman, sehat, dan apa tadi? Mempunyai makanan di hari itu saja. Qanaah. Nah, faka'annama hizat lahud dunya, faka'annama jumi'at lahud dunya. Maka dunia itu hakikatnya diberikan oleh Allah untuknya. Ya, kita udah bersyukurlah punya semuanya ya. Ya, punya ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita akan bahas lanjutan dari pembahasan kitab Kasyfus Syubhat. Karya siapa ya? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Masya Allah. Al-Imam Al-Muntadhar yang ditunggu. Kasyfus Syubhat, menyingkap kerancuan dalam masalah tauhid. Masalah tauhid. Ada doa Nabi Ibrahim. Surat Ibrahim ayat 35. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Berkata Ibrahim, ya Allah, ya Rabb, jadikan negeri ini, negeri mana? Mekah ya. Jadi negeri yang aman. Kita juga doakan negeri kita menjadi negeri yang aman. Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan wajnubni, dan jauhkan aku dan anak keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Itu Nabi Ibrahim, bukan Pak Ibrahim, apalagi tetangganya Pak Ibrahim. Loh, ini masih ada apa namanya? Ngilangin ini mana? Ada, hilangin aja. Mana tadi? Ah. Ini kayaknya kopas. Kopas. Jadi ini matan itu. Ada matan komentar, Pak. Saya langsung ini. Saya kasih tahu dulu ya yang lain. Baik, mukadimahnya apa? Alhamdulillah tadi mukadimahnya dari saya. Syah. Kasyfus Syubhat, menyingkap syubhat. Jangan sampai ada syubhat di antara kita. Apa syubhat itu? Syubhat itu kerancuan. Yang jelas dibikin rancu. Yang tauhid di apa namanya? Dibikin syubhat. Tauhid dianggapnya sebagai syirik. Syirik dianggap sebagai tauhid. Memutarbalikkan fakta. Memutar balik fakta nggak boleh, apalagi memutar balik kebenaran. Tauhid dianggap syirik, syirik dianggap tauhid. Sunnah dianggap bid'ah, bid'ah dianggap sunnah. Ya, kemudian taat dianggap maksiat, maksiat dianggap sebagai ketaatan, dan seterusnya. Ini syubhat. Lanjut ya. Baik, ini kita akan membahas apa namanya? Syubhat yang ke-9. Ya, ke-9. Yang ke-8 sudah kita bahas kemarin. Bagaimana bisa kalian menyamakan kami dengan kaum musyrikin jahiliyah? Ini syubhat ya. Kok antum menyamain kita dengan orang-orang musyrikin jahiliyah? Sementara kami bersaksi bahwa la ilaha illallah. Bukan hanya la ilaha illallah. Mereka kalau zikirannya la ilaha illallah sampai 100 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. 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 Allah. Allah. Hu. Sampai. Nah, mereka banyak mengucapkan la ilaha illallah. Dan mereka meyakini bahwa la ilaha illallah afdhalu dzikri la ilaha illallah. Kemarin sudah saya sampaikan poin terakhir di antara apa sih kemarin ininya yang kita bahas, bahwa kesyirikan zaman sekarang itu lebih parah daripada kesyirikan zaman dahulu. Kenapa? Ini poin terakhir ya. Atau antum lah terserah. Kenapa? Kenapa kesyirikan zaman sekarang lebih parah? Seingat antum kan ada 4 itu. Yang pertama apa? Susah senang syirik. Kalau zaman dahulu senang saja syiriknya. Bagus, Masya Allah masih ingat. Ya, Masya Allah, jazakallah khair ya. Yang kedua apa? Ada 4 loh itu. Yang keempat ya ini nanti.
Nah, gampang deh, Pak. Yang keempat apa? Ya, yang keempat apa? Yang kedua. Ayo yang online boleh. Apa namanya? Kalau zaman dahulu mereka itu tauhid uluhiyah saja syiriknya. Tauhid rububiyah enggak. Mereka tidak syirik. Tauhid rububiyah tidak syirik. Tauhid uluhiyahnya yang syirik. Kalau zaman sekarang tauhid rububiyahnya syirik, tauhid uluhiyahnya syirik. Nah, berarti dua. Ada ini yang ketiga loh ini. Yang ketiga ini. Yang kedua apa yang kemarin? Oh iya, bener, Masya Allah. Kalau syiriknya zaman dahulu, Tuhannya diseleksi yang baik bagus-bagus. Kalau sekarang orang gila aja jadi Tuhan disembah sama mereka. Tiga nih. Yang terakhir yang keempat ini. Mereka ya ini syubhat yang terakhir nih. Mengatakan bahwa kami ini loh bersyahadat la ilaha illallah. Ya, syahadat la ilaha illallah. Tapi kok tetap aja mintanya sama Mbah Abdul Qadir Jailani, Mbah Rifai, Mbah Ampel, Mbah siapa? Itu sunnah-sunnah. Ya, wali-wali diminta. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Zaman dahulu Abu Bakar, maaf. Abu Jahal, Abu Lahab itu disuruh mengatakan la ilaha illallah nggak mau. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Nabi mengatakan, katakan la ilaha illallah, kalian pasti akan selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Mereka nggak mau. Kenapa? Mereka paham konsekuensi daripada la ilaha illallah. Yang pertama, la ilaha apa ini? An-nafyu. Nafyu kulli ma yu'bad bin dunillah. Menafikan segala sesembahan selain Allah, menolak segala macam praktek-praktek kesyirikan. Nafyu. Nafyu syirik. Yang kedua apa? Isbat. Apa namanya? Menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya mereka merespon dalam surat ayat 5 aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad akan menjadikan Tuhan yang banyak itu hanya satu? Makna daripada la ilaha illallah itu menjadikan Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah saja. Inna hadza la syai'un ujab. Mereka mengatakan ini adalah perkara sesuatu yang menakjubkan, mengherankan. Kok antum, kan kita la ilaha illallah nih. Kami bersaksi asyhadu alla ilaha illallah. Kenapa antum ya menyamakan kita dengan orang-orang ya syirik di zaman jahiliyah? Ya. Bantahan pertama. Bantahan pertama. Ada 8 bantahan. Saya sampaikan bantahan pertama dulu ya. Ya, habis itu kita minum. Enggak sih, enggak berat. Paling 6 kilo saya. Antum berapa berarti? Antum berapa, Mas? 75. Oh, 75. So. Bantahan pertama, tidak ada perselisihan di kalangan ulama bahwa siapapun yang meyakini kebenaran Rasulullah SAW dalam sebagian perkara dan mendustakan sebagian perkara lainnya telah murtad dari Islam. Sebagaimana murtadnya orang yang mengimani Al-Quran atau sebagian Al-Quran, tapi mendustakan sebagian Al-Quran yang lainnya. Meyakini tauhid, mengingkari kewajiban sholat, atau meyakini tauhid dan kewajiban sholat, tapi mengingkari kewajiban zakat. Jadi kalau dia meyakini sebagian, kemudian mengkufuri sebagian yang lainnya, itu tidak menghalangi seseorang itu murtad. Tidak menghalangi seseorang itu keluar dari agama Islam. Bukan lantaran kita mengatakan la ilaha illallah, terus udah sholat, udah puasa, udah zakat, udah yang lain-lainnya, umrah, udah haji. Apakah kita menjamin diri kita sudah pasti selamat dari syirik? Enggak juga. Apalagi dia betul-betul menolak daripada menolak untuk diingatkan meninggalkan penyembahan terhadap wali-wali tadi. Ya, dia meyakini tauhid uluhiyah itu tidak hanya untuk Allah saja. Kalau minta itu enggak cukup minta sama Allah. Kalau minta itu, kalau doa itu enggak cukup. Ya, doa langsung sama Allah, harus nyari syafaat,
harus nyari perantara, gitu loh maksudnya. Dia nyari celah lagi gitu. Antum jangan inilah, jangan ribut-ribut lah. Itu loh banyak orang korupsi lah. Orang korupsi sama orang korupsi apa hukumnya? Haram. Haram itu dosa besar. Lebih dosa mana? Syirik atau dosa besar? Iya lebih. Itu kadang-kadang dia pengen mengalihkan isu. Mengalihkan isu. Betul nggak? Ya, jawabannya lihat. Surat An-Nisa ayat 150. Innalladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Sungguhnya orang-orang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan bermaksud memperbedakan antara iman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan mengatakan kami beriman kepada yang sebagian dan kafir kepada sebagian yang lainnya, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian, ya, iman atau kafir. Ya, di sini nggak ada lanjutannya, ada nggak? Oh, nggak ada. Ulaika, nah ini ulaika ini nggak diterjemahkan. Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka lah orang-orang kafir yang sebenarnya. Disebabkan apa? Yaqul nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Kami beriman dengan sebagian, kami kufuri dengan sebagian. Nggak bisa. Gitu. Misalnya dia bersaksi syahadat Muhammad la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian puasa, zakat, umroh, haji, tapi nggak mau sholat. Mengingkari kewajiban sholat. Kafir nggak? Kafir. Atau sholat, puasa, segala macam ya. Kemudian menghalalkan zina. Kafir. Menghalalkan korupsi. Kafir ya. Menghalalkan zina, menghalalkan judi, menghalalkan pembunuhan misalnya. Ini bisa kufur. Ini bantahan pertama. Ya, bantahan pertama ya untuk mereka yang apa syubhatnya tadi? Jangan samakan kami dengan orang-orang kafir jahiliyah. Kami sudah mengucapkan la ilaha illallah. Kami sudah paham kok yang namanya tauhid itu. Ya, kami sudah tahu tauhid itu. Ya, pengetahuanmu itu tidak bermanfaat kalau tidak diamalkan. Sudah? Pertama? Boleh minum nggak nih? Oke, silakan minum. Baik. Ini baru yang pertama, bantahan yang kedua dan ketiga. Bantahan kedua, kalau mengimani sebagian yang datang dari Rasul dan mendustakan sebagiannya, mengimani semua perkara tapi mengingkari kewajiban sholat, telah disepakati para ulama dan tidak ada satupun khilaf di antara mereka bahwa dia telah murtad dari Islam dan berhak dihukum mati oleh ulil amr, apalagi jika yang diingkarinya adalah kewajiban bertauhid kepada Allah yang merupakan perkara yang paling agung dalam agama ini. Apabila seorang mengimani dan mengamalkan semua perkara dalam agama namun mengingkari meski sedikit dari ketauhidan, maka telah kufur. Ini penyimpangan, bukan penyimpangan dalam masalah sholat lagi, bukan masalah zakat lagi, tetapi ini penyimpangan dalam masalah tauhid. Ya kan? Tauhid. Dia minta kepada selain Allah. Dia melegalkan, menghalalkan, membolehkan, bahkan menganjurkan, bahkan mewajibkan meminta itu jangan langsung minta sama Allah, harus minta lewat lewat perantara. Bahkan mintanya langsung, ya Fatimah, ya Zahra dan selanjutnya. Ya Hasan, ya Husain. Kemudian bantahan yang kedua ini sudah bisa dipahami, ya. Bisa nggak? Dia misalnya apa namanya? Mengingkari kewajiban sholat. Lebih berat mana? Mengingkari kewajiban sholat atau mengingkari sebagian tauhid, ya, sebagian tauhid atau ya mengingkari sebagian tauhid, meninggalkan sholat, mengingkari kewajiban sholat itu hukumnya apa? Ya kufur itu bisa kafir. Sebagaimana orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat di zaman
Oh, Abu Bakar. Abu Bakar. Itu diperangi. Ya. Ini sholat juga sama. Nah, ini pelanggarannya masalah sholat loh ini. Masalah sholat. Ya kan? Sholat itu kan rukun Islam. Sedangkan ya, tauhid itu rukun apa? Rukun iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih berat lagi rukun iman. Pelanggaran masalah sholat itu tidak lebih berat daripada pelanggaran masalah tauhid. Lebih berat, lebih besar pelanggaran yang mana? Iya nih tauhid dan syirik itu kan tadi ya masalah sholat dosa besar yang mengakibatkan murtad. Ini bantahan yang kedua loh. Bantahan ketiga coba lihat. Tuh warnanya ngeri ini. Bahwasanya para sahabat Nabi SAW dahulu memerangi Bani Hanifah. Tahu Bani Hanifah? Siapa pemimpin Bani Hanifah? Musailimah Al-Kadzdzab. Bani Hanifah yang telah masuk Islam. Ini mereka itu orang-orang Islam, udah syahadat, mengakui Nabi Muhammad adalah sebagai Rasulullah SAW. Mereka sholat juga. Mereka masuk Islam bersama Nabi SAW, mengucapkan 2 kalimat syahadat mereka itu. Mereka mendirikan sholat, namun mereka juga menyatakan bahwa ada Nabi selain Nabi Muhammad SAW. Mereka ya meyakini Musailimah Al-Kadzdzab adalah setara dengan Nabi dan dianggap kafir dan halal darahnya. Lantas bagaimana jika seorang mengangkat seorang, apakah ini loh mengangkat manusia menjadi nabi? Itu dikafirkan kan? Diperangi oleh Nabi SAW, diperangi oleh siapa? Abu Bakar kan? Abu Bakar mengirim siapa ya waktu itu? Khalid bin Walid kalau nggak salah ya. Ya. Kemudian yang membunuh Musailimah Al-Kadzdzab adalah yang membunuh sahabat Hamzah bin Abdul Muthalib. Siapa? Wahsy. Wahsy. Seorang budak ya yang membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib dengan tombaknya ya. Setelah itu bebaskan ya dari perbudakan. Nah, dan dia masuk Islam, bertemu dengan Nabi, ya Nabi, ya sudah saya maafkan tapi jangan nampakkan wajahmu di hadapanku. Saking apanya benci sekali dengan Wahsy karena dia sudah membunuh siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Dia juga dengan tombaknya membunuh Musailimah Al-Kadzdzab setelah masuk Islam si Wahsy ini. Musailimah Al-Kadzdzab. Ya kan? Diperangi ini. Banyak yang mati ini. Para penghafal Quran dari para sahabat Nabi SAW itu banyak yang meninggal dunia di peperangan Bani Hanifah ini. Ya, ya Wahsy itu langsung udah mau kalah tapi Wahsy-nya nombak dan udah menang alhamdulillah. Musailimah Al-Kadzdzab mengaku dirinya sebagai manusia, mengaku dirinya nabi. Ini ada manusia yang mengangkat dirinya sama dengan Allah. Lebih berat mana, lebih parah mana? Kan mereka kan ada yang tingkatannya syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Kalau sudah makrifat itu sudah manunggaling kawula Gusti. Wahdatul wujud, bersatu dengan Tuhan. Ya, Tuhan itu adalah aku adalah Tuhan. Lebih berat mana? Ini Musailimah Al-Kadzdzab mengaku dirinya nabi. Dan ini diperangi. Karena dianggap kafir. Mereka syahadat. Mereka sholat. Bani Hanifah ini tetap diperangi. Apalagi yang mengaku dirinya sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Lebih parah ini. Bantahan ketiga. Bantahan keempat. Baik, di setengahnya ya. Setengahnya dari 8 ya. Padahal nanti ada berikutnya sedikit ya. Bantahan keempat, orang yang dahulu dibakar hidup. Ada orang yang dibakar hidup-hidup oleh Ali bin Abi Thalib. Sebabnya apa? Sebabnya terlalu loyalis kepada Ali bin Abi Thalib. Menganggap Ali bin Abi Thalib itu setara kedudukannya dengan Allah. Saking loyalisnya. Sama Ali sendiri dibakar hidup-hidup. Ya. Apa kata siapa namanya? Ikrimah didatangkan kepada Ali
radhiyallahu sekelompok kaum zindik, lalu beliau membakar mereka. Maka hal itu sampai kepada Abdullah bin Abbas. Apa reaksi Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas mengatakan, seandainya aku sebagai seorang khalifah, aku tidak akan membakar mereka karena Rasul melarang untuk membakar orangnya. Namun aku pasti membunuh, tapi dengan cara yang lain. Ya, tetap harus dibunuh. Karena Rasulullah mengatakan barang siapa yang mengganti agamanya, perhatikan, mengganti agamanya apa berarti? Murtad. Abdullah bin Abbas mengatakan barang siapa mengganti agamanya, siapa yang mengganti agamanya ini? Yang mengatakan Ali sebagai Tuhan. Ali sendiri yang membakar. Maka bunuhlah dia. Coba, siapa mereka? Muridnya Ali bin Abi Thalib. Bukan muridnya Ustadz Solihin. Ali bin Abi Thalib. Tahu Ali bin Abi Thalib? Ahlul Bait. Ahlul Bait, tahu nggak Ahlul Bait? Turunan Nabi, Ali bin Abi Thalib, ya kan? Mereka yang mengkultuskan Ahlul Bait apa namanya? Dibakar hidup-hidup oleh Ali bin Abi Thalib. Sebabnya apa tadi? Bukannya mereka tidak sholat, puasa. Cuman mereka terlalu hulu terhadap orang-orang soleh. Ali bin Abi Thalib. Bantahan yang kelima. Di sana ada sekte sesat namanya Bani Ubaid Al-Qadah, sekte Ismailiyah Batiniyah, orang Syiah ya, orang-orang Syiah di Maroko. Kemarin kan ada Ahmad Badawi ya, dari sana mereka. Ahmad Badawi yang disembah-sembah, dijadikan wali. Ini kan contoh ya, mereka mewalikan orang-orang yang fasik ya. Bani Ubaid, sekte Ismailiyah Batiniyah ini adalah sekte yang menampakkan secara terbuka pelanggaran mereka terhadap sebagian syariat, terang-terangan pelanggar. Yaitu tadi seperti di sini nggak ada. Meyakini dirinya itu bersatu dengan Tuhan misalnya. Ya. Menganggap dirinya adalah setara dengan Tuhan. Ini di antara keyakinan-keyakinan yang sesat dari sekte Ismailiyah Batiniyah. Ya, para ulama di zaman itu mufakat sepakat menyatakan mereka kafir dan wajib memerangi. Bahkan wilayah mereka dianggap kala itu negeri musuh, padahal mereka mengucapkan apa? Dua kalimat syahadat. Menyatakan diri bagian dari kaum muslimin, sholat Jumat juga, sholat fardu berjamaah juga. Bagaimana mungkin para sahabat menyepakati sampai sepakat untuk menghukum mereka dengan kematian, ya, memusuhi mereka? Apakah kalian mengira para sahabat mengkafirkan sesama kaum muslimin? Atau apakah kalian mengira mengkultuskan wali dan orang-orang soleh tidak menciderai akidah? Sedangkan mengkultuskan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dinyatakan kafir dan berhak dihukum mati. Dan yang menghukumnya sendiri adalah Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Abbas juga mengatakan mereka telah mengganti agamanya, murtad. Ini bantahan kelima tentang sekte Ismailiyah Batiniyah Syiah di Maroko yang para ulama ya sepakat akan kekafiran ya mereka. Baik, bantahan keenam. Bantahan keenam. Bentar. Minum dulu. Biar nggak oleng. Ya. Minum nggak apa-apa. Ngemil nanti. Alhamdulillah. Kata mereka ya. Kata mereka apa nih? Apabila orang dahulu tidak dinyatakan murtad atau kafir, kecuali jika terkumpul pada mereka syirik, pengingkaran terhadap Rasul, pengingkaran terhadap Al-Quran, pengingkaran terhadap hari kebangkitan, dan lain sebagainya. Lantas apa artinya para ulama dahulu membuat satu madhab, mengangkat dalam kitab-kitab mereka pembahasan tentang bab hukum murtad, yaitu orang-orang Islam yang kafir setelah keislamannya. Dalam buku-buku kitab-kitab mereka seperti ulama Hanafiyah membuat kitab misalnya Al-Fadhul Kufur. Ada kitab namanya Al-Fadhul Kufur. Ya, lafat-lafat yang bisa membuat seseorang itu kafir, murtad gitu. Itu ada pembahasan tersendiri. Apa fungsinya mereka membuat buku-buku seperti itu? Fungsinya apa? Kemudian dalam banyak madhab, semua madhab juga membuat seperti itu.
Kemudian mereka menyebutkan banyak macam perkataan, perbuatan disebutkan dalam kitab itu. Yang masing-masing darinya dapat menyebabkan pelakunya kafir serta menjadikan halal darahnya dan hartanya. Bahkan mereka menyebutkan hal yang tampak sepele menurut orang yang melakukannya seperti sebuah kata diucapkan dengan lisan tanpa disertai hati atau sebuah ucapan yang dilontarkan dalam bentuk candaan atau permainan. Ya, hati-hati. Jangan bercanda dengan syariat, dengan syariat. Ya. Bisa bisa kufur, bisa kufur. Misalnya jenggot ini syariat, tapi kalau buat candaan hati-hati. Ya. Kemudian masalah syariat-syariat yang lainnya, azan, cadar, ini adalah syariat, tidak boleh untuk candaan. Nanti ada dalilnya di sini nih. Nih, dalam bantahan ke-7 tentang candaan ini dalam surat At-Taubah ayat 65 66. Tentang candaan nanti akan saya sampaikan. Kemudian bantahan ke-7. Bantahan ke-7 di sini disinggung ada surat At-Taubah ayat 74. Surat At-Taubah ayat 74. Allah mengatakan mereka orang-orang munafik ya, bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitimu, sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran. Ini surat At-Taubah ayat 34 ya. Maksudnya apa? 74 maaf. Aku tadi bilang apa? 34. Maaf. At-Taubah 74. Di sini disebutkan Allah mengkafirkan mereka karena apa? Ya. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran. Karena apa? Lantaran sebuah kalimatal kufri. Mengucapkan ucapan kufur padahal mereka hidup bersama dengan Nabi. Berjihad dengan Nabi, menunaikan sholat 5 waktu bersama Nabi, berhaji serta mentauhidkan Allah bersama Nabi SAW. Nabi mengatakan sungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kufur. Bahaya kan? Ada lagi di sini. Ini satu contoh. Ini orang-orang munafik ya, orang-orang munafik nih. Makanya orang-orang munafik itu nanti nerakanya dikerak. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nas. Sungguhnya orang munafik itu ada di keraknya neraka. Ya, karena mereka itu menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Baik. Kemudian dalam kasus yang lain surat At-Taubah ayat 65. Sudah ya? At-Taubah berapa tadi? 74 ya? Sudah ya? Allah mengkafirkan disebabkannya apa sebabnya? Mengatakan sebuah perkataan kufur. Ucapan kufur itu membuat seseorang itu murtad gitu loh. Walaupun syahadat, sholat, puasa, yang melakukan syiar-syiar agama Islam, tetapi ketika dia mencampur adukkan keimanannya dengan kekufuran, maka ya yang kekufuran itu akan membatalkan keimanannya. Batal semua. Batal. Misalnya antum sudah sholat ya 4 rakaat, rakaat keempat itu. Ya, rakaat keempat sudah rukuk misalnya. Terus kentut gitu. Yang itu batal nggak yang 1, 2, 3, 4? Oh, yang 3 nanti kan nanti wudu dulu, nanti saya lanjutin. Ya nggak bisa. Batal semuanya, rusak semuanya. Gitu. Ya, sama. Tauhid juga sama kayak gitu, batal. Lanjut. Ini kasus yang lain atau At-Taubah 65. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan, tentulah mereka akan menjawab sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau. Ya. Dan bermain-main saja. Katakanlah apakah abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un? Ya. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, rasul-rasulnya kamu berolok-olok, kamu ya istihza, ya berolok-olok. Terus apa lagi? La ta'tadiru di situ. Jangan kamu minta maaf. Faqad kafartum ba'da imanikum. Kamu telah kafir setelah beriman. Ya. Jika kami memaafkan segolongan kamu lantaran mereka bertaubat, niscaya kami akan menghadap segolongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. At-Taubah 65 66. Ini ada kasus orang lagi candaan gitu, tapi candaannya itu sampai keterlaluan. Dia itu mengolok-olok Nabi dan para sahabat. Aku tidak melihat
seseorang yang paling besar perutnya, banyak makan, kemudian paling paling dusta lisannya, ya, paling takut ketika perang, ya, melainkan adalah Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Olok-olokan ini dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya turun ayat ini. Apakah dengan Allah, ayat-ayat Allah, dengan Rasulnya kamu berolok-olok, menghina syiar-syiar agama Islam, mengolok-olok. Makanya la ta'tadiru. Faqad kafartum, kamu sudah kafir setelah beriman sebelumnya. Minta maaf sama Nabi, ya, enggak digubris. Bahkan ontanya Nabi itu dipegangin sama dia. La ta'tadiru, kata Nabi. Enggak usah minta maaf. Kafartum, kamu sudah kafir, kata Nabi. Itu yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari para orang-orang sahabat sebelumnya. Dikafirkan oleh Nabi karena apa? Mengolok-olok, ya, agama Allah Subhanahu wa taala. Bantahan ke-8 yang terakhir ini tentang apa namanya? Bantahan ke-8 terakhir. Berapa Mas? Masih banyak kan? Masya Alhamdulillah. Untuk apa sih syubhat apa tadi? Syubhat yang ke-9 apa sih tadi? Ini bantahan yang terakhir. Ada yang masih ingat nggak syubhatnya? Heeh. Iya. Oh. Nah, iya. Iya, iya, iya. Kita kan sudah bersaksi bersyahadat la ilaha illallah gitu kan. Kok kita disamakan dengan orang-orang kafir jahiliyah? Kenapa antum mengkafirkan kami, ya? Mensyirik-syirikkan kami, menganggap kita melakukan kesyirikan. Kan kita sudah syahadat la ilaha illallah. Seakan-akan kalau sudah la ilaha illallah, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, itu sudah pasti masuk surga dan pasti tidak akan pernah bisa disalahkan lagi, nggak akan mungkin dosa lagi, nggak mungkin ya dia berbuat kesyirikan lagi. Ini syubhat. Ini syubhat. Maka bantahannya coba perhatikan di sini. Antum siapa gitu dibanding dengan muridnya Nabi Musa? Antum siapa dibandingkan dengan muridnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Di sini perhatikan bahwasannya Allah kisahkan dalam Al-Quran tentang celaan atas Bani Israel dalam surat Al-A'raf itu ya, ayat 138. Ya, Al-A'raf 138. Coba dibantu dibuka coba. Al-A'raf 138. Ya. Apa kata kaumnya Nabi Musa alaihi salam? Sudah ketemu belum? Al-A'raf 138. Bacakan kalau sudah ketemu. Betul. Sudah ketemu? Wajawas Nabi Bani Israel al-Bahra fa'atau ala qawmin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Apa kata Allah? Dan kami selamatkan Bani Israel menyeberangi laut itu, yaitu bagian utara dari Laut Merah. Ya, siapa? Nabi Musa dan kaumnya kan? Ketika dikejar Fir'aun. Ketika mereka sampai pada satu kaum yang tetap menyembah berhala, ya, mereka Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, buatkanlah untuk kami sebuah berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa berhala. Permintaannya. Minta apa? Minta berhala kepada siapa? Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Qala innakum qaumun tajhalun. Sungguh kamu orang-orang yang bodoh. Nah, ini terjadi juga pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muridnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat.
yang baru saja masuk Islam, mengatakan, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin." Wahai Rasulullah, jadikan kami zatu anwat. Ya, ketika mereka ingin berangkat perang ya, perang Khaybar di sini. Melihat ada satu kaum yang mempunyai pohon keramat. Yang pohon keramat itu mereka iktikaf di situ, meletakkan apa namanya, senjata-senjata mereka biar ada isinya, ada khodamnya, iya kan? Ini apa namanya? Saboku ada isinya loh. Ini gelasku ada isinya loh. Apa? Kopi. Bukan itu maksudnya, ada kekuatan gaib gitu ya. Nah, ini permintaan dari sahabat Rasul. Minta pohon keramat kepada Nabi Muhammad nih. Fahalafa sallam, sampai Nabi SAW itu bersumpah dan mentahdir. Subhanallah, atau dalam riwayat Allahu Akbar gitu kan. Subhanallah, ya ada ya Allahu Akbar gitu kan. Ini pengingkaran Nabi dengan sebesar-besarnya pengingkaran. Inna hadza mithla qauli Bani Israil. Sesungguhnya ini persis dengan perkataannya Bani Israel kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, jadikan kami, buatkan kepada kami, untuk kami berhala-berhala sebagaimana mereka mempunyai berhala-berhala. Itu. Ini bantahannya. Bantahannya. Walladzi nafsi biyadihi innaha sunnah. Innaha la tarkabuna sunnata man kana qablakum. Sungguhnya kamu itu benar-benar akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ya. Itu tahdzir dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa pelajarannya, faedahnya dari hadis ini? Yang belajar sama Nabi, yang sahabatnya Nabi Musa, Nabi Muhammad, itu pun tidak aman dari perbuatan syirik. Mereka udah syahadat, udah bersama Nabi loh. Muridnya Nabi Musa, ya, bukan Pak Musa, bukan Ustadz Musa nih. Muridnya Nabi Muhammad, bukan Ustadz Muhammad. Apalagi Ustadz Muhammad Solehin, bukan muridnya. Muridnya Nabi Muhammad, mereka tidak aman dari syirik. Kok mereka asal sudah syahadat, udah merasa paling aman dari kesyirikan. Itu paham, bisa dipahami ini? Yang dekat sama Nabi saja tidak aman dari syirik. Malah minta dibuatkan ya ritual kesyirikan. Nasallallahu salamah wal afiyah. Terus akan tetapi nah sekarang gini. Ada syubhat lagi nih. Akan tetapi orang musyrik memiliki syubhat lagi nih dari hadis tadi, ini syubhat. Ini tadi bantahan ya. Ini dalil untuk membantah mereka. Tapi kadang-kadang disalahpahami lagi sama mereka. Coba nih mereka dibikin syubhat. Jadi dalil itu yang jelas tadi dibikin syubhat untuk melegalkan kesyirikannya lagi. Coba mana syubhatnya lagi nih. Akan tetapi orang musyrik memiliki syubhat lagi nih. Ini sebagai hujah tadi, dalil tadi loh. Dalil tadi hadis surat apa namanya? Perkataan Nabi Musa Al-A'raf 138 sama hadis ya. Hadis nih. Apa kata mereka? Dalam kisah ini mereka sesungguhnya Bani Israel tidak kafir. Begitu pula orang-orang yang berkata, Rasulullah, jadikanlah untuk kami zatu anwat. Mereka juga nggak kafir. Kalau begitu, antum jangan kafirkan kita. Mereka minta apa namanya? Minta apa namanya? Kan ya? Ritual kesyirikan kan? Dikafirin nggak sama Nabi Musa? Enggak dikafirin. Tidak dianggap kafir. Kenapa? Karena tidak melakukannya. Nggak kafir. Sahabat Nabi tadi yang minta zatu anwat, kafir nggak itu? Enggak kafir. Karena belum melakukan, hanya sekedar minta loh. Nah, minta loh, keterlaluan sampean minta itu. Kalau dia tetap maksa bikin zatu anwat, kafir nggak? Kafir. Dia nggak kafir kenapa? Karena dia tidak melakukan apa namanya? Penyembahan terhadap zatu anwat. Atau muridnya Nabi Musa tadi, kaumnya Nabi Musa tidak
membuat berhala atau menyembah berhala yang diminta oleh mereka kepada Nabi Musa. Karena itu mereka tidak dikafirkan. Salah paham kan mereka? Gitu. Jadi jawabannya, sesungguhnya Bani Israil itu tidak melakukan kesyirikan itu. Begitu pula orang yang meminta Nabi, para sahabat, mereka tidak melakukan kesyirikan itu. Dan tidak ada perbedaan pendapat bahwa seandainya Bani Israel benar-benar melakukannya, kafir. Demikian juga sahabat Nabi tadi yang meminta Zatu Anwat untuk disembah, kalau dia melakukannya, berarti kafir. Mereka sami'na wa ata'na. Mereka mendengar nabinya dan mentaati nabinya. Jadi tidak dikafirkan. Jadi harus dipahami begitu. Kadang-kadang dikasih obat, dia malah mintanya racun. Pilihnya racun terus. Dikasih yang tauhid, milihnya tetap syirik terus. Nasallahu. Bantahan ke-8. Loh tadi keberapa tadi? Oh lanjutannya. Kisah ini memberikan faedah. Nah, ini lanjutannya. Ini kasus syubhat ini masih. Kisah ini memberikan faedah seorang muslim, bahkan seorang alim pun yang berilmu bisa saja terjatuh pada kesyirikan tanpa dia sadari. Hal ini memberikan faedah juga, ini faedah pertama tadi. Faedah yang kedua, keharusan belajar. Kalau begitu kita harus lebih semangat lagi belajar tauhid. Yang dekat sama Nabi Muhammad aja masih kayak gitu, yang dekat sama Nabi Musa aja masih seperti itu. Berarti kita harus lebih hati-hati serta memahami bahwa ucapan orang jahil yang mengatakan tauhid itu udah kami paham dah, adalah bentuk kebodohan sekaligus kesombongan. Kebodohan terbesar dan tipu daya setan. Dan juga memberikan faedah yang lain lagi bahwa seorang muslim harus sungguh-sungguh apabila berbicara dengan sesuatu ucapan kekafiran sementara ia tidak menyadarinya, lalu ia diberi peringatan tentang hal itu, segera taubat. Ya, maka ia tidak jadi kafir. Sebagaimana terjadi pada Bani Israel tadi dan orang-orang yang sahabat Rasulullah. Ya, bersungguh-sungguh kalau memang dia, oh iya ada bimbingan dari orang-orang yang alim, ini nggak boleh, ini syirik. Ya harus kita ikuti, bukan malah ngeyel. Dan juga memberikan faedah bahwa meskipun ia tidak kafir, tetap akan ditegaskan. Coba tadi, sahabatnya kaumnya Nabi Musa, dimarahin nggak sama Nabi Musa? Qala innakum qaumun tajhalun, kamu ini bodoh. Ini soal saya aja ya. Ini walaupun pelan. Innakum qaumun sesungguhnya kamu itu bodoh banget. Bedanya apa ya? Kamu bodoh sama kamu itu bodoh banget. Ini sama-sama tahdir. Kalau yang di sana ngomongnya dungu ya katanya. Kamu ini loh ya Allah, bodohnya kok. Kamu ini loh bodoh kok dipelihara gitu. Ya Allah. Hah? Iya. Ini perkataan siapa coba? Nabi Musa tadi Al-A'raf 138 kan? Tetap orang yang melakukan kesalahan itu tetap harus di SP. Apa SP itu? Peringatan, tahdzir. Ya, walaupun ustadz, oh, ustadz kok kayak gini, tahdzir aja ini. Ustadz, antum ini loh udah ustadz kok ya. Kok pinter dikit ngapa gitu. Pinter dikit aja gitu kan. Tetap harus ditahdzir. Ini kan tadi Nabi Muhammad tahdzir nggak sahabatnya? Ya Nabi, bikin pohon keramat Datu Anwat. Mereka punya Datu Anwat. Ya orang-orang kafir itu apa ngisi apa? Ngisi pedang, ngisi tombak, tombaknya disangkutin di pohon itu nanti jadi sakti itu. Jadi ngisi itu. Jadi wah luar biasa ada kekuatan gaib. Ya Allah, Allahu Akbar gitu kan. Subhanallah. Ya, ini persis omongannya kaumnya Nabi Musa. Sungguhnya kamu itu benar-benar akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang seperti orang-orang sebelum kalian. Sudah? Ini faedah yang terakhir. Harus ditahdzir, harus dikasih SP, surat lagi. Apa ya? Peringatan, warning. Baik, ini sudah selesai di bantahan ke-8, cuman di sini ada beberapa tambahan sedikit di mazhab Syafi'i. Ulama Syafi'i. Tahu nggak antum Imam Syafi'i? Ini ulama-ulama Syafi'i di antaranya
Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i pun mengharamkan yang namanya bentuk kesyirikan meminta kepada wali-wali, ya, menjadikan berhala, menjadikan kuburan di masjid, ini adalah dosa-dosa besar, kata mereka dari madhab Syafi'i. Baik, nanti dulu. Boleh saya minum? Ya, sebentar ya. Ini ada 4 slide untuk tambahan saja, bahwa madhab Syafi'i pun menolak bentuk kesyirikan yang semisal ini. Yang katanya mereka bermadhab Syafi'i, maka kita akan baca dari ulama mereka sendiri. Oke? Wah, antum nih Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu kan Hambali, madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Oh, beda madhab ya, padahal Imam Syafi'i juga ya, dalam akidah tidak penyimpangan, tidak ada penyimpangan. Ini muridnya Imam Syafi'i. Iya. Baik, kita baca pernyataan dari ulama Syafi'i. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya, nanti kan mereka minta di situ. Menyalakan pelita di atasnya. Apa namanya? Lampu. Menjadikan berhala mengelilingi tawaf, mengelilingi kuburan itu. Menjadikan kuburan itu menjadi berhala, tawaf di kuburan, mengusap ya kuburan, sholat menghadap kuburan. Ya, ini adalah dosa besar kata beliau. At-Tabrani meriwayatkan, dibawakan dalil-dalilnya dari hadis. Ya, dengan sanad yang ditoleransi dari Ka'ab bin Malik, semoga Allah meridhoinya, berkata, Tabrani mengatakan, aku masih mengingat Nabi kalian 5 hari sebelum wafatnya, aku mendengarnya Nabi bersabda, sungguhnya tidak ada seorang Nabi pun melainkan memiliki seorang kekasih dari umatnya. Sungguhnya kekasihku adalah Abu Bakar bin Abi Quhafah. Kekasihnya siapa? Nabi Muhammad. Dan sungguhnya Allah telah menjadikan sahabat kalian Nabi Muhammad sebagai kekasihnya. Dan sungguhnya Allah telah menjadikan Nabi Muhammad itu adalah sebagai kekasihnya Allah. Ingat, sungguhnya umat-umat sebelum kalian menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Dan aku benar-benar melarang kalian dari hal itu. Ya Allah, sungguhnya aku telah menyampaikan. Aku telah menyampaikan. Aku telah menyampaikan. Kemudian beliau bersabda, saksikanlah. Ya, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad 3 kali. Dalam riwayat yang lain, atau Broni meriwayatkan, janganlah kalian sholat menghadap kuburan. Janganlah kalian sholat di atas kuburan. Ibnu Abbas juga mengatakan, ya, Rasulullah melaknat para wanita yang sering menziarahi kuburan dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid serta menyalakan lampu di atasnya. Ini seputar kuburan yang mereka beribadah di sana, minta-minta di sana. Beribadah di kubur, namanya kuburiyun. Ya, dalam riwayat yang lain, seluruh bumi ini adalah masjid kecuali kuburan dan kamar mandi. Dan riwayat Imam Bukhari, Abu Daud juga meriwayatkan Allah melaknat, melaknat. Berarti dosa besar kan melaknat. Melaknat orang Yahudi, mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Kemudian Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan, Imam Nasai juga meriwayatkan, mereka itu apabila ada seorang laki-laki soleh di tengah mereka lalu meninggal, mereka membangun di atas kuburannya, di kuburannya sebuah masjid, dan mereka membuat gambar-gambar di dalamnya. Mereka itu apa? Seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Berarti ini dosa besar. Peringatan menghitung 6 perkara ini tadi, ya, yang tadi disebutkan oleh Imam Haytami, adalah dosa-dosa besar terdapat dalam perkataan sebagian ulama Syafi'iyah. Dan seakan-akan hal itu diambil dari hadis yang tadi disebutkan. Adapun alasan memasukkan perbuatan menjadikan kuburan sebagai masjid dari hadis tersebut jelas karena orang yang melakukan hal itu terhadap kuburan para nabi dilaknat. Ya, dilaknat berarti dosa besar. Orang yang melakukan terhadap kuburan orang soleh dianggap seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Ini juga menunjukkan dosa besar. Maka di dalamnya terdapat peringatan tahdir bagi kita, sebagaimana dalam riwayat beliau memperingatkan apa yang mereka lakukan. Yakni beliau memperingatkan umatnya dengan ucapannya kepada mereka. Hal itu dimaksudkan agar
mereka tidak lagi melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, Yahudi dan Nasrani. Lalu mereka dilaknat sebagaimana orang-orang itu dilaknat. Menjadikan kuburan sebagai masjid, maksudnya adalah apa? Sholat di atas kubur atau sholat menghadap kubur. Karena itu, mazhab Syafi'i mengatakan haram hukumnya sholat menghadap kubur para nabi, para wali dengan maksud mencari keberkah, alap berkah dan mengagungkan kuburan itu. Maka mereka memberikan dua syarat. Satu, kuburan tersebut adalah kuburan orang yang diagungkan. Dua, sholat dilakukan dengan maksud menghadap kepada kuburan dan semisalnya sholat di atasnya dengan tujuan tabarruk, mencari berkah, ngalap berkah dan mengagungkannya. Perbuatan ini termasuk dosa besar. Jelas dari hadis-hadis yang tadi disebutkan, sebagaimana yang telah diketahui. Seakan-akan mereka mengkiaskan semua bentuk pengagungan kubur kepada hal itu. Seperti menyalakan pelita di atas kubur karena mengagungkannya dan mencari berkah darinya. Tawaf di sekelilingnya itu merupakan pengambilan hukum yang tidak jauh dari kebenaran. Terlebih karena dalam hadis yang disebutkan sebelumnya telah dinyatakan dengan jelas laknat Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menyalakan pelita di atas kubur. Maka perkataan ulama mazhab kami Syafi'i menyatakan makruh perbuatan tersebut ditakwilkan pada keadaan apabila tidak diniatkan untuk mengagungkan dan mencari berkah dari pemilik kubur. Makruh kalau tidak diniatkan mengagungkan. Adapun menjadikan kubur sebagai berhala, maka larangan tentang hal itu datang dalam sabda Nabi, jangan kalian menjadikan kuburku sebagai berhala. La taj'al qabri wathanan yu'bad. Nabi mengatakan jangan jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah setelahku. Maksudnya jangan kalian mengagungkan sebagaimana orang musyrik mengagungkan berhala mereka. Baik. Ini perkataan Imam Haythami. Sebagian ulama Hanabila mengatakan seorang yang sengaja sholat di sisi kubur untuk mencari berkah dengannya, maka itu adalah bentuk perlawanan kepada Allah dan Rasulnya serta membuat agama yang tidak diizinkan Allah karena adanya larangan terhadap hal tersebut, kemudian juga karena adanya ijma, kesepakatan. Sungguhnya di antara perkara yang paling besar keharamannya dan penyebab kesyirikan adalah sholat di sisi kubur, menjadikannya sebagai masjid atau membangun bangunan di atasnya. Baik. Meskipun zaman terus berkembang, syubhat menyesatkan tetap memiliki inti yang sama, yaitu memalingkan ibadah dari Allah pada selain Allah, maka penting bagi kita untuk terus memperkuat pemahaman kita tentang tauhid dengan menjauhi segala bentuk syirik, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Semoga Allah memberikan kita petunjuk untuk senantiasa berada di jalannya yang lurus. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Intinya tadi saya sudah membacakan perkataan dari salah satu dari ulama madhab Syafi'i yang mengatakan bahwa ya meminta-minta ya, atau ibadah di kuburan termasuk dosa besar yang harus diperingatkan, dikasih SP kan namanya peringatan. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Semoga kita semuanya terselamatkan dari kesyirikan yang nampak maupun yang tidak nampak, yang sengaja ataupun tidak sengaja. Silahkan bagi yang kangen untuk menjawab post-test, silahkan bisa dikerjakan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Jadi ini full online. Hmm? Berarti besok online aja nggak apa-apa ya Mas ya? Hmm? Hmm. Syukron Pak Ustadz. Afwan Mas Jay, Masya Allah suaranya aja. Loh, ternyata orangnya di sini. Apa?
Kirain. Mas Faiz mana Mas Faiz?